dalam hal ini PT LAN Industri itu ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk memimpin implementasi dan pencapaian visi misi serta target klaster untuk menciptakan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing, dan terkemuka. Strukturnya adalah sebagai berikut. LAN itu sebagai induknya, anaknya itu adalah PT DI, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dahana. Adapun model holding yang dipilih itu adalah strategical holding, di mana nanti yang sifatnya strategis, yang sifatnya long term roadmap, yang sifatnya shared services function itu ada di induk, sementara operatingnya sendiri itu ada di anak-anaknya. Next. Oke, kalau kita bicara visi dari Defense ID ini, itu adalah menjadi industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing, dan terkemuka di regional Asia. Kita bicara misi, membangun kolaborasi inovasi nasional. Yang kedua, membangun kemandirian teknologi, serta meningkatkan daya saing perusahaan sebagai total system integrator, baik di bidang aerospace, di bidang naval system, di bidang land system, dan peralatan elektronika, TIK, dan cyber, energi, dan bahan peledak. Menjadi bagian dari rantai industri global, ini sangat penting sekali, dengan menjalin kerjasama aliansi strategis dengan prinsipal teknologi yang sudah ada di dunia. Next, berperan sebagai penggerak utama perkembangan ekosistem industri dalam negeri. Nah, kalau kita bicara target dari klaster ini, pertama, kalau kita lihat spending dari pertahanan, biaya modal pertahanan di Indonesia ini cukup gede, cukup besar. Sehingga nomor satu, kita menargetkan menjadi top 50 global defense company di 2024. Yang kedua adalah target 100% essential forces di tahun 2024 juga, pencapaian 100% TRL dan MRL itu untuk produk-produk utama, serta kontribusi domestik TKDN lebih dari 50%. Dengan bagaimana caranya? Satu adalah memperkuat struktur permodalan kita, meningkatkan daya saing, penciptaan ekosistem dan value creation, dan peningkatan efisiensi operasional. Next. Apa tantangan kami? Satu adalah mewujudkan visi dan misi dan target klaster BUMN Inha. Yang kedua, mendukung TNI untuk mewujudkan interoperabilitas 3 matra melalui implementasi C5 ISR. Selanjutnya, mendukung kesiapan operasi TNI agar dapat menjalankan fungsi secara optimal, mewujudkan kemandirian teknologi pertahanan itu sendiri. Apa langkah-langkah strategis yang kami akan tempuh adalah satu, pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan. Yang kedua, konsolidasi aspek operasional BUMN Inhan untuk peningkatan efisiensi, seperti yang saya jelaskan tadi, itu services function itu akan ada di induk, sehingga akan terjadi efisiensi secara operasional ada di sana. Penentuan fokus aktivitas dan pengembangan teknologi dari masing-masing BUMN Inhan. Melakukan strategic partnership jangka panjang dengan prinsipal teknologi dan OEM-nya agar BUMN Inhan menjadi mitra MRO Alutista. Melibatkan BUMN dan BUMS di tier 2, 3, dan 4 seperti yang telah sampelnya telah dijelaskan oleh Pak Adi Bagja tadi untuk peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan TKDN. Sinergi kegiatan Litbang dan aktivitas lokal content offset LCO, transfer of technology TOT dari program pengadaan Alutista luar negeri atau yang kita sebut biasanya PLN itu. Pembentukan Indonesia Institute of Defense and Technology IIDT sebagai unit riset dan inovasi bersama BUMN Inhan yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder riset baik luar dan dalam negeri. Seperti tadi ekosistem yang sempat dijelaskan oleh Pak Suhono. Next. Nah, kalau penjelasan tadi kita tabulasikan dalam bentuk chart-nya, kira-kira begini. Jadi aircraft platform
itu ada di PT DI, SIP platform itu ada di PT PAL, kemudian vehicle platform itu ada di PT Pindad, sementara energetic material for all platform itu ada di PT Dahana. Yang akan kita integrasikan, yang akan kita rangkai dalam sinergitas adalah multi-platform system integration yang itu dilakukan oleh PT LAN yang terdiri dari C2-nya atau mission systemnya, communication systemnya, dan sensor integration-nya. Next. Next. Nah, ini sebagai contohnya. Ya, perang masa depan itu tidak perang pakai manusia lagi, tapi adalah perang dengan mesin ke mesin, mesin ke mesinnya. Jadi konsep yang kita namain dengan NCW atau Network Centric Warfare. Apa itu? Terdiri dari informasi intelligence-nya, nanti saya akan terangkan lebih lanjut, terdiri dari situ-nya atau puskodalnya, kemudian sebagai feeder dari informasinya itu adalah informasi dari surveillance dan informasi-informasi yang lainnya. Tentu semua operation center ini harus diprotek dengan cyber security yang kuat dan handal. Itu dari sisi strategisnya. Dari sisi taktisnya, itu ada yang kita sebut dengan puskodal taktis. Itu nanti ada yang namanya AWACS atau Airborne Early Warning Aircraft. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan darat, dengan ground station, melewati yang namanya TDL network, Tactical Data Link Network, yang pada saat ini LAN kembangkan. Kemudian dia akan berkomunikasi juga dengan battle aerial yang lainnya, seperti yang ada di darat, yang di laut, dan di udara sendiri. Next. Kalau kita membedah fungsi penting artificial intelligence dalam implementasi C5 ISR-nya, maka kita bicara pertama adalah intelligence apa saja yang akan terlibat. Satu adalah human intelligence, kemudian yang kedua adalah geospatial, ketiga adalah signal intelligence, kemudian open source intelligence, technical intelligence, financial intelligence, dan tentunya measurement and signature intelligence. Nah, sementara mesin yang dipakai di tengah itu adalah bisa saja itu machine learning, neural networks, deep learning, computer vision, automated reasoning, dan natural NLP, natural language processing. Tentunya di situ juga ada expert sistemnya. Apa yang akan menjadi output? Tentu saja klasifikasi, clustering, filtering, mapping, modeling, optimization, goal attainment, anomaly detection, melalui aplikasi-aplikasi bisa saja itu adalah operational planning, operational strategi, operational assignment, procurement planning, MRO planning, defense asset management. Next. Kalau kita bicara tentang cyber security, kita bicara dua hal, yaitu adalah data security dan network security. Data security itu sekarang pada saat ini adalah data encryption usage. Bisa kita bicara data at rest, data on move, atau data in use. Sementara kalau kita bicara mengenai network security, kita bicara tentang NAC, network access control-nya, firewall protection, antivirus, anti-malware, dan tentunya adalah VPN-nya. Next. Nah, apa yang telah dilakukan oleh PT LAN dalam mengimplementasikan C5 ISR ini untuk TNI? Section pertama, kita telah membangun yang namanya seperti yang saya deskripsikan di awal adalah Tactical Data Link untuk TNI AU, Tactical Data Link untuk TNI AL, dan Combat Management System. Ini di level Command and Control Systemnya. Kemudian di Communication Systemnya, kami sudah melakukan radio communication dan intercom. Di sensing sistemnya, di sensor sistemnya, kami sudah melakukan air surveillance radar modification. Jadi ada dua radar yang sudah kami implementasikan dan kami buat dan implementasikan di TNI. Itu medium range radar, dan pada saat ini kami sedang kerja untuk
Ground Control Interception Radar atau dikenal dengan GCI radar. Kemudian di level weaponry sistemnya, kami sudah membuat salah satu produk kami itu adalah combat management sistemnya atau combat sistemnya. Kemudian joint production untuk weapon control system. Kemudian learning dan training system, di level learning and training system, kami sudah merakit atau membuat beberapa simulator. Salah satunya itu adalah Sukhoi simulator dan ATC simulator. Next. Nah, ini adalah contoh lain produk lain yang mengimplementasikan teknologi artificial intelligence dan cyber security. Kita tadi telah lihat itu ada di level taktis, di level operasional, dan di level strategisnya. Mungkin demikian aja paparan singkat dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.